Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di pengen cerita aja dengan pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang surat. Apa saja yang kalian ketahui tentang surat? Mungkin kalian belum mengenal dengan baik apa itu surat, karena selama ini kalian sudah terbiasa dengan gawai atau smartphone, sehingga terkesan tidak familiar dengan apa itu surat. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu surat. Menurut KBBI, surat adalah secarik kertas dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau yang tertulis. Nah, berdasarkan pengertian ini bisa dibilang surat itu tidak hanya berbentuk kertas. Maka di zaman yang sudah modern ini kita mengenal yang namanya surel atau surat elektronik, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan email. Jadi dalam bahasa Indonesia, email disebut sebagai surel atau surat elektronik. Nah, di sini surat terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Apa penjelasan tentang kedua jenis surat tersebut? Ya, di sini disampaikan bahwa surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Nah, sebagai penjelasan, surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kita bisa tahu bahwa poin penting dari surat pribadi adalah surat pribadi itu ditulis oleh pribadi atau satu orang, entah itu ditujukan kepada pribadi yang lain atau juga instansi, dan bahasa yang digunakan itu bahasa tidak wajib untuk formal. Boleh nggak pakai bahasa formal? Boleh, tapi ya kalau ingin menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa santai juga tidak masalah. Untuk mempermudah pemahaman, di sini saya berikan contoh dan juga pengetahuan tentang unsur-unsur surat pribadi, di mana surat pribadi itu harus dimulai dengan menuliskan tempat dan tanggal penulisan surat di sebelah kanan atas. Dan kemudian tujuan surat. Tujuan surat yaitu kepada siapa surat itu ditujukan. Selanjutnya adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ini terserah kalian ingin menggunakan yang seperti apa. Nah, di contoh ini karena umumnya mayoritas muslim di negara ini, maka saya memberikan contoh assalamualaikum. Lalu kemudian setelah salam pembuka dilanjutkan dengan isi surat. Setelah selesai dengan isi surat, maka ada salam penutup dan memberitahukan identitas pengirim surat. Nah, unsur-unsur surat ini wajib ada di dalam sebuah surat pribadi. Kenapa unsur-unsur surat ini harus ada di dalam surat pribadi? Tujuannya hanya satu, yang utama, yaitu etika sopan santun. Karena itu adalah hal paling utama yang harus kita junjung tinggi sebagai manusia, yaitu memanusiakan manusia yang lainnya. Setelah membahas tentang surat pribadi, sekarang kita masuk ke surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Nah, dalam menulis surat dinas ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya.
Namun bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah gambaran bahwa surat dinas itu, poin pentingnya adalah yang menulis surat dinas itu adalah instansi. Nah, sehingga biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Itu kenapa dikatakan bahwa surat pribadi atau surat dinas atau surat resmi itu bahasanya lebih mudah dibanding surat pribadi karena tidak perlu berpikir keras. Sebab dalam surat dinas atau surat resmi, gaya bahasanya singkat, jelas, dan punya pola yang tetap. Baik, setelah selesai menjelaskan tentang surat dinas, di sini saya berikan contoh dan juga unsur-unsur dari surat resmi atau surat dinas. Nah, di mana di sini ada sekitar 11 poin ya, kurang lebih 11 sampai 12 poin. Di mana dalam surat dinas itu dimulai dengan surat dinas harus ada kepala surat atau kop surat yang menunjukkan instansi yang menulis surat. Kemudian ada nomor surat karena dalam sebuah instansi surat yang keluar harus tercatat. Lalu ada tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka sama salam pembuka, isi surat, penutup surat sama identitas pengirim dan juga salam penutup. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu apa tujuan dari lampiran surat dan juga perihal surat? Tujuan dari lampiran surat itu biasanya jika dalam sebuah surat terdapat daftar nama-nama yang diundang atau diminta datang. Nah, biasanya itu tidak tertulis di dalam surat seperti yang seperti contoh, tapi dimasukkan ke dalam lampiran, ada di luar surat. Nah, makanya di sini ditulis lampiran surat satu berkas. Nah, apa maksudnya satu berkas? Misalnya undangan yang kalian tulis itu nama-namanya ada sekitar 20 nama 20 halaman. Berarti di situ ditulis lampiran 20 halaman atau 20 berkas. Sedangkan hal surat itu menunjukkan apa tujuan dari surat ini. Kurang lebih itulah penjelasan tentang materi surat awal. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, di sini ada lembar kerja, ada sebanyak 2 soal dan 1 tugas yang saya minta untuk kalian kerjakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian. Dan bagi kalian yang ingin tahu materi yang tadi sudah disampaikan tanpa harus melihat video ini, silakan kalian bisa mengunduh atau mendownload materi ini di kolom deskripsi ya. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jika masih ada hal-hal yang membingungkan, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menikmati hari. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.